Yo, what's up? Lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back di my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini gua bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya. Gua nggak tahu nih ceritanya apa. Mungkin ceritanya random lagi kah, atau mungkin cerita tolol lagi, atau mungkin cerita apapun gitu loh. Oh ya, gua belum ini ya, belum cerita horor gitu. Kalau cerita horor masuk ya. Ntar nih gue coba gitu. Kemarin gue sempet janjiin ya cerita apa namanya, tanggapan seorang Gemini itu kayak tai gitu anjing. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja nih ke cerita yang pertama nih, let's go. Halo mas, kenalin gue A, anak biasa yang hidupnya damai sampai akhirnya gue punya ide sok keren, yaitu PDKT. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong di warung kopi dekat lapangan kampung, terus lihat cewek cakep lewat, inisialnya K. Gayanya kalem, senyumnya manis, vibe-nya kayak anak baik tapi bikin penasaran. Gue langsung kepikiran, ini sih jodoh yang dikirim semesta. Idih, sebel. Tanpa mikir panjang, gue minta IG dia lewat temennya. Dapat dong, malamnya gue siapin strategi, mulai dari pilih foto profil paling estetik sampai nyusun kalimat pembuka yang gak alay, tapi tetap bikin dia notice. Gue latihan di depan kaca, serius. Gue sampai bilang ke diri sendiri, malam ini harus tampil sebagai cowok green flag. Padahal ya gue masih suka panik kalau disuruh bayar pakai QRIS. Besoknya gue mulai chat, hai kamu Kak ya? Aku A yang kemarin di warung kopi. Kak balas cepet, gue langsung senyum kayak orang baru menang undian. Kita ngobrol lumayan asik sampai gue pengen nunjukin sisi lucu gue biar dia makin nyaman. Gue kepikiran buat kirim voice note biar kesannya lebih dekat. Nah masalahnya, gue lagi di rumah sambil dengerin emak gue ngomel karena ayam peliharaan tetangganya masuk ke pekarangan. Emak teriak-teriak dan gue malah ketawa. Tanpa sadar gue pencet rekam VN, niatnya mau ngomong manis tapi yang terekam malah suara emak gue bilang, itu ayam siapa sih? Gue santenin nih. Gue panik dong, gue buru-buru stop tapi bukannya kehapus malah kepencet kirim. Kayak yang terkirim ke gebetan gue dalam keadaan emak gue masih ngegas. Kita langsung balas, hahaha ini ibumu serius mau nyate ayam orang. Gue ketawa mulu sambil ngetik klarifikasi, tapi malah makin kacau karena gue salah ketik. Harusnya gue nulis enggak kok itu cuma bercanda, tapi yang dikirim enggak kok itu cuma beneran. Anjir Kak, baca Kak langsung ketawa pakai emoji nangis. Gue makin panik, terus gue coba nelpon dia biar bisa jelasin, ternyata yang ngangkat bukan Kak tapi bapaknya. Gue kaget setengah mati karena nomor itu ternyata dipakai bareng keluarga. Bapaknya ngomong kalem, ini siapa ya? Kamu yang mau nyate ayam tetangga? Gue langsung keringetan, gue jawab jujur. Gue jawab gugup, bukan om, saya cuma temennya. Kak, bapaknya diam sebentar terus bilang, oke besok kita rapat RT ya. Gue langsung mati gaya rapat RT karena VN. Besoknya coba demi apapun gue jalan keluar rumah rasanya kayak mau sidang skripsi. Di jalan orang-orang kampung ngeliatin gue sambil senyum-senyum aneh. Ada yang bisik, itu dia anak yang mau nyate ayam Pak RT. Bang, kalau mau sate bilang ya, saya punya kecap. Gue mau ngilang aja sampai di warung. Teman-teman gue udah nunggu sambil ngakak. Ternyata Kak udah cerita ke teman-temannya, cerita ke ibu-ibu, cerita ke bapak-bapak nyebar ke grup WhatsApp RT. Bahkan ada yang bikin stiker VN emak gue, bestie stiker. Gue jadi musuh kampung bukan karena kriminal tapi karena ayam. Yang lebih parah, ayam tetangga beneran hilang 2 hari. Semua orang langsung mikir gue pelakunya. Padahal gue cuman pelaku PDKT gagal. Akhirnya gue memberanikan diri minta maaf ke Kak secara langsung. Gue bilang, maaf ya, hidup gue emang suka error. Kak ketawa terus bilang gak apa-apa, tapi sekarang kamu terkenal sekampung tahu kamu. Gue jawab, iye, terkenal tapi salah jalur. Kita ketawa bareng dan anehnya setelah kejadian itu Kak malah makin sering chat gue. Katanya kamu lucu tapi tolong jangan ancem ayam lagi ya. Sejak itu gue belajar PDKT itu bukan soal kata-kata manis doang, tapi soal timing dan tombol kirim yang harus dijaga. Jadi buat kalian yang lagi PDKT, please cek dulu sebelum kirim VN. Monyet. Oke, next cerita selanjutnya. Halo mas, kenalin gue R, anak yang hidupnya biasa aja. Sampai suatu hari, gue punya ide so dewasa pengen kelihatan mapan di depan gebetan. Jadi ceritanya gue lagi dekat sama cewek Jawa, estetik namanya Scar. Vibe-nya tuh kayak anak indie, tapi sholatnya rajin, senyumnya adem. Pokoknya bikin gue auto pengen jadi cowok bener. Tai. Nah satu malam Sekar ngajak ketemu di kafe baru yang katanya estetik parah. Gue langsung setuju dong, tapi masalahnya saldo rekening gue lagi kritis. Tinggal cukup buat beli cilok sama es teh. Tapi gengsi gue lebih gede dari logika. Gue bilang, gas gue jemput. Padahal motor gue suara knalpotnya udah kayak genderang perang. Sepanjang jalan gue latihan ngomong kalem biar kelihatan gentle. Dalam hati gue cuma mikir, si R, lu harus sukses malam ini, jangan malu-maluin. Sampai di kafe
Gue langsung pura-pura santai, sekar duduk manis, gue duduk depan dia sambil sok cool. Menu datang dan astaga harganya bikin dada gue sesek. Kopi aja 48.000 anjing, 960.000 anjing. Gue langsung senyum palsu sambil bilang, wah ini tempatnya kelas ya. Sekar ketawa kecil terus bilang, aku pesen yang biasa aja kok. Tapi gue keburu sok pahlawan, gue bilang santai pesen aja apa yang kamu mau. Tai. Nah itu kalimat paling baik yang pernah keluar dari mulut gue. Akhirnya pesen pasta mocktail sama dessert lucu yang ada bunga edible. Gue ikut pesen biar nggak kelihatan miskin. Pas makanan datang, gue makan pelan-pelan sambil nyari cara kabur dari kenyataan. Dalam hati gue udah mulai ngitung, oke, ini kalau total 200.000 gue bisa jual charger di rumah. Pas selesai makan, pelayan datang bawa bill. Gue pura-pura cek HP sambil berharap ada mujizat totalnya 327.000. Mampus lu. Gue langsung pengen rebahan di parkiran. Sekar bilang, kita split bill aja ya. Tapi ego gue malah ngomong, nggak usah aku aja. Sekar senyum, gue senyum juga. Tapi senyum gue itu senyum orang yang baru tahu cicilan motor nunggak. Gue ke kasir dengan langkah berat. Gue keluarin kartu ATM gue, gesek, dislinet. Gue kaget, kasirnya coba ulang ya mas. Gue ulang, dislinet lagi. Keringat gue keluar kayak hujan deras. Gue pura-pura santai, hey ini mas, ini mesin edisi error kali ya. Padahal bukan mesin tapi saldo gue yang error. Kasirnya nyaranin bayar QRIS, gue scan muncul tulisan saldo tidak mencukupi. Seketika jiwa gue keluar sebentar. Gue panik, terus gue buka aplikasi pinjol anjing yang dulu gue uninstall karena trauma. Gue install lagi sambil tangan gemetar. Sekar nungguin di meja liatin gue dari jauh. Gue berasa kayak penjahat yang ketahuan CCTV. Akhirnya gue punya ide paling random. Gue nelpon temen gue inisial J yang sering sok kaya. Gue bisik, bro transfer gue 200.000 sekarang, darurat. Lah, lu kan tadi bilang mau traktir Sultan. Gue jawab, iya Sultan, tapi Sultan pas-pasan. J ketawa ngakak, tapi untung dia transfer. Masalahnya transfernya masuknya lama. Kasir udah mulai melotot. Sekar jalan ke kasir, terus dia bilang, mas ini aku bayar dulu aja ya. Seketika harga diri gue runtuh. Gue kayak pengen jadi tiang listrik aja. Sekar bayar lalu dia balik ke gue ambil barang. Gak apa-apa kok, yang penting kita ngobrolnya enak. Gue makin malu tapi dalam hati gue juga mikir, cewek ini beneran dewasa. Di jalan pulang gue diem, Sekar juga diem sebentar. Terus Sekar ngomong, kamu gak perlu maksa kelihatan kaya buat bikin aku suka. Anjir. Ini tai nih ceweknya. Itu kalimat tusuk tapi hangat banget. Gue jawab pelan, iya aku cuma takut kamu mikir aku gak mampu. Sekar ketawa, aku lebih takut kamu pingsan gara-gara bill kafe. Gue ngangkat sampah motor, gue oleng dikit. Sejak malam itu gue sadar, jadi cowok itu bukan soal dompet tebel, tapi soal gak pura-pura kuat sampai nyusahin diri sendiri. Dan lucunya setelah kejadian itu, Sekar malah makin sering chat gue. Katanya gue jujur dan lucu. Jadi buat kalian itu emang rezeki lu aja bang. Tai. Next, cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo mas, kenalin gue F, anak yang sebenarnya hidup adem ayem, nggak pernah cari masalah. Tapi masalah itu kadang datang bukan karena itu jahat, karena kita jahat, tapi karena kita salah gaya. Jadi waktu itu gue lagi deket sama cewek Jawa estetik namanya Laras Sakti. Cantiknya kalem, tipe yang kalau ketawa tuh bikin suasana jadi adem. Nah suatu hari Laras bilang dia pengen diajarin naik motor karena selama ini dia takut. Gue denger itu langsung ngerasa jadi cowok paling siap sedunia. Gue jawab pede santai sama aku aman. Padahal motor gue remnya suka bunyi kriet kayak pintu rumah horor. Tapi demi gengsi gue jemput Laras di depan gang rumahnya. Dia keluar pakai outfit putih-putih, wangi banget. Gue langsung ngerasa kayak lagi syuting sinetron. Gue udah niat hari itu gue harus tampil sebagai cowok idaman. Awalnya semua berjalan aman. Laras duduk di belakang, tangan dipegang jaket gue pelan. Gue udah senyum-senyum sendiri kayak orang dapat gaji. Gue ngajarin dia pelan-pelan, kamu jangan panik. Gasnya halus aja. Laras ngangguk serius, matanya fokus kayak mau ujian nasional. Terus gue kasih dia coba bawa motor pelan di jalan sepi dekat sawah. Nah di sini tragedi dimulai. Pas Laras mulai jalan, tiba-tiba ada ayam nyebrang. Laras refleks kaget terus dia teriak astaga ayam. Dan bukannya ngerem, dia malah narik gas. Motor langsung ngebut dikit, gue panik, gue teriak rem ke Laras, rem. Tapi Laras malah makin panik sambil bilang, ini remnya yang mana sih? Dan karena tangan dia gemeter, dia malah pencet klakson panjang hebat banget. Jadinya motor ngebut, ayam kabur, klakson bunyi, dan gue cuma bisa pasar kayak tokoh utama film komedi. Sialnya di depan jalan itu ada ibu-ibu lagi arisan sambil duduk di teras rumahnya. Begitu motor kita lewat sambil klakson nonstop, ibu-ibu langsung kaget dan pada berdiri. Salah satu ibu teriak, wah ini siapa yang ngebut di kampung? Laras makin panik, dia belok mendadak, motor goyang dan kita hampir nyium pagar rumah orang. Untung gue cepat pegang stang, tapi masalahnya Laras refleks turun dari motor dan pas dia turun,
Dia malah keinjek sendal ibu-ibu yang lagi arisan. Sendalnya mental masuk got, ibu-ibu itu langsung shock terus ngomong, ya Allah sendal hajatan gue. Laras langsung minta maaf berkali-kali, tapi suasana udah chaos. Yang lebih parah ada bapak-bapak lewat lihat kita ribut terus bilang ini anak muda lagi demo apa gimana. Gue pengen jelasin tapi suara gue hilang. Laras cuma bisa ketawa gugup sambil nutup muka pakai tangan. Gue kira udah selesai sampai situ, ternyata belum, karena salah satu ibu-ibu itu adalah ibu RT. Dia langsung nyuruh kita berhenti dan ngajak ngobrol serius. Gue sama Laras duduk di kursi plastik dikelilingi ibu-ibu arisan yang tatapannya tajam banget. Ibu RT ngomong, kalian ini pacaran ya? Gue kaget, Laras panik, makin panik. Gue jawab, belum bu, masih proses. Inilah malah gue yang ngecoblos. Ibu-ibu langsung, oh rame banget kayak nonton konser. Laras merah banget mukanya, terus dia bisik ke gue, kamu kenapa jawab gitu? Gue juga nyesel, tapi ibu RT makin semangat bilang, ya udah kalau masih proses jangan bikin prosesnya bikin warga trauma. Lo ketawa, bahkan ada ibu yang nyeletuk kalau mau latihan motor jangan sama ayam gak salah, sumpah gue pengen pindah planet. Akhirnya gue antar Laras pulang dengan hati campur aduk, malu, ngakak, tapi juga bahagia karena ternyata Laras gak marah sama sekali. Di depan rumahnya Laras bilang, hari ini aku gak belajar motor sih, tapi aku belajar kalau kamu tuh sabar. Anjir, itu manis banget tapi lucunya tai. Besoknya gue jadi bahan gosip satu kampung. Setiap lewat orang bilang, itu yang kelasanin ayam ya? Bahkan ayam yang kemarin nyebrang kayaknya sekarang trauma tiap lihat motor. Anjing. Ada gitu ya, orang begitu ya, ada ya. Next, satu lagi. Halo mas, kenalin gue Teh, anak yang hidupnya sebenarnya normal-normal aja. Sampai suatu hari gue kepikiran buat jadi orang yang berguna, ikut bantu acara kampung. Jadi ceritanya kampung gue mau ngadain lomba 17-an versi dadakan, dan gue ditunjuk jadi panitia karena katanya gue aktif. Padahal aktifnya cuma aktif online, tapi gue iyain aja biar kelihatan keren. Nah, di tengah kesibukan itu, gue juga lagi dekat sama cewek Jawa estetik namanya Kenanga. Anaknya kalem, tutur katanya lembut, tipe yang bikin gue pengen jadi cowok serius. Pas Kenanga tahu gue jadi penitia, dia bilang, wah kamu keren ya, peduli lingkungan. Gue langsung senyum bangga, dalam hati gue mikir fix ini momentum gue jadi green flag. Gue pun janji sama diri sendiri gue harus tampil maksimal di depan Kenanga dan warga kampung. Hari H lomba gue datang paling pagi dengan gaya sok sibuk. Gue bawa clipboard, pulpen, bahkan pakai topi biar kelihatan kayak koordinator lapangan. Kenanga datang juga pakai kebaya modern warna soft, sumpah cantiknya bikin gue salah fokus. Dia nyapa, semangat ya. Gue jawab, siap, tenang aja. Padahal dalam hati gue gugup. Lomba dimulai, ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, semuanya. Sampai akhirnya bagian lomba yang paling ditunggu yaitu lomba joget balon. Nah, tugas gue adalah jadi MC dadakan. Gue ambil mic, gue ngomong so asik. Oke guys, siap-siap joget. Jangan baper kalau balonnya meledak. Semua ketawa, tapi masalahnya gue terlalu semangat sampai lupa mic itu nyambung ke speaker masjid. Jadi suara gue kedengeran satu kampung. Dan saat itu tanpa sadar gue nyeletuk, yang kalah nanti traktir es teh ya, biar gak miskin. Vibes, astaga, semua warga langsung ngakak, tapi gue baru sadar. Bapak-bapak pengurus masjid juga dengar. Gue masih belum ngerti kalau gue udah masuk fase bahaya, sampai tiba-tiba speaker masjid ngeluarin suara bapak takmir. Tolong panitia jaga omongannya ya. Anjir, itu suara keras, tegas banget. Semua orang langsung hening setengah dikit, terus meledak ketawa. Gue langsung pucat, Kenangan nutup mulut nahan ketawa, tapi matanya kayak bilang, ya Allah ini cowok chaos banget. Gue buru-buru minta maaf di mic. Maaf pas saya ke bawah suasana. Tapi bukannya berhenti, gue malah kepencet tombol efek suara di mixer. Jadi suara gue berubah jadi kayak cipmung. Jadi gue ngomong maaf pak dengan suara cempreng kayak karakter kartun. Anak-anak langsung joget makin liar. Ibu-ibu ketawa sampai pegang perut, dan gue cuma berdiri kayak manusia gagal. Belum selesai sampai situ, Mas, belum selesai sampai situ mas, karena panik gue pengen matiin mix cepetnya, tapi gue salah pencet tombol lagi, malah nyalain sirine yang biasanya buat pengumuman keamanan. Jadi lapangan kampung bunyi we kayak ada razia polusi. Orang-orang pada nengok kiri kanan, ada yang bilang lah ada apa ini, ada yang langsung kabur bawa kerupuk, bahkan ada bapak-bapak yang refleks nutup gerobak bakso karena takut disita. Gue makin stres, keringet gue keluar kayak abis lari maraton. Kenanga sampai duduk karena ketawa kebanyakan. Terus ibu RT datang dengan muka serius. Teh, kamu ini panitia apa DJ? Gue jawab pelan, saya panitia bu, tapi warga udah keburu heboh. Akhirnya lomba joget balon berubah jadi pesta rakyat dadakan. Semua orang joget karena sirine, bukan karena musik. Setelah acara selesai, gue duduk di pinggir lapangan rasanya pengen menghilang dari dunia. Tapi Kenanga datang bawa es teh, terus duduk sebelah gue. Dia bilang, Teh kamu lucu banget, tapi kamu bikin satu kampung ketawa. Gue langsung nunduk malu, aku takut malah bikin malu. Kenanga senyum, enggak kok, kadang orang butuh hiburan yang gak direncanain. Jadi itu kalimat bikin gue agak lega. Besoknya gue jadi legenda kampung. Kalau lewat warung orang manggil gue DJ Masjid. Bahkan anak kecil
minta gue nyalain sirine lagi. Sejak saat itu gue sadar jadi panitia itu gampang ya. So itu jaga tangan biar nggak salah pencet tombol. Sebenarnya jadi panitia sebenarnya gampang gitu loh. Yang penting ya apa namanya siap aja gitu loh. Oke, cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time-nya. Peace. Enjoy.